Selamat datang di konten Diatalk. Mari talking bersama Didier. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang berorganisasi. Ya, seperti biasa, saya di sini nggak sendirian. Saya ditemani dua orang teman. Coba perkenalan dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nih ya. Yoi. Perkenalkan, nama gue Sindit. Gue dari Fakultas Pertanian, angkatannya 2016. Oke, lanjut satu lagi perkenalan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh, sama cewek nih ya. Aduh, deg-degan gue jadinya. Ya, kenalin, nama aku Dewi dari Fakultas Pertanian angkatan 2017. 17. Jadi ngomongnya aku kamu nih. Enggak gue lu. Ya. Kali-kali ada yang panggil aku kamu gitu maksud gua. Oke. Jadi gimana nih? Aku kamu apa gimana? Aku kamu baper ya. Bebas lah ya, bebas. Yaudah. Nah, oke, kita langsung aja masuk materi ya. Prolog dulu nih. Biasanya di dunia perkuliahan itu kita tempat mencari seperti pengalaman, terus di situ juga ada pembentukan karakter, terus pengetahuan, terus juga soft skill. Nah, dalam mencari pengalaman ini kita bisa mencari dengan mungkin bisa bekerja part time ataupun berorganisasi. Menurut kalian apa sih organisasi itu? Sebenarnya kalau secara umum menurut gue ya, kalau organisasi itu kan misalkan dari tahapnya di SMA ataupun di kuliah ataupun di dunia bermasyarakat lah gitu. Sebenarnya itu beda. Kalau secara bedanya itu mungkin menurut gue itu kayak terkait batasan-batasannya ataupun relasinya. Misalkan di SMA itu oke, kita berkembang juga di organisasi SMA. Cuman kan ada hal yang secara wawasan dan pemikiran itu berbeda sama organisasi di kuliahan ataupun di organisasi bermasyarakat gitu. Jadi menurut gua misalkan di perkuliahan ini kayak dari SMA dulu deh. Di SMA kan tadi udah ada terlihat lah ya batasan-batasannya. Misalkan kita mengadakan suatu event segala macem, kita cuman berkoordinasi misalkan sama sponsor atau sama itu misalkan itu hal dasarnya lah ya. Kalau di perkuliahan ini kan kita benar-benar kayak membahas sesuatu yang bisa jadi berhubungan dengan masyarakat, bisa jadi berhubungan dengan orang-orang penting. Ya entah dia terjun di organisasi yang mana gitu. Mungkin itu dulu dari gua. Kalau dari aku, organisasi itu ya pada umumnya kan sekelompok orang kayak gitu kan, yang mempunyai tujuan tertentu kayak gitu untuk mencapai suatu visi atau misi kayak gitu. Nah, di sini organisasi itu untuk mencapai tujuannya tergantung organisasi itu sendiri kayak gitu. Jadi orang-orang itu bagaimana caranya bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan dari organisasi kayak gitu sih. Kalau dari aku terkait dari pengertian organisasi. Mantap Mbak Dewi mantap. Mungkin misalkan organisasi di SMA sama organisasi perkuliahan itu sangat berbeda ya. Mungkin dari bentuk umumnya sendiri gitu. Mungkin untuk strukturnya masih sama kayak gitu, ada ketua dan staffnya dan sebagainya. Mungkin yang membedakan mungkin yang lebih kompleksnya gitu. Kalau misalkan di perkuliahan tuh biasanya ada ADART dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana nih caranya bagi mungkin buat penonton di sini atau mahasiswa yang belum memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia organisasi itu, cara memilih organisasi yang sesuai itu kayak gimana sih? Dari Mas ini dulu. Oke, dari aku ya. Mungkin kalau dari aku gini, aku jadi dulu ya mungkin sedikit cerita bahwa aku dulu SMA itu benar-benar nggak tertarik atau nggak terjun itu di dunia organisasi karena benar-benar nggak kenal, karena mungkin mindsetnya pas lagi SMA itu kan kita hanya tahu ya bermain dan nongkrong segala macem gitu. Mungkin pas di perkuliahan untuk mungkin yang baru masuk kuliah ya,
menurutku itu yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah teman-teman yang mau masuk kuliah itu dikenalin dulu dirinya sendiri itu dikenalin dulu. Mau punya targetan apa ketika dia kuliah. Ketika dia nggak ada hal dasar seperti itu, dan di sini aku bisa ngejamin dia mau ikut organisasi manapun itu secara kebermanfaatan. Mungkin secara umum orang semua bilang ya organisasi dapat manfaat, itu pun menurutku mindset yang salah kalau dia nggak cari manfaatnya. Jadi kalau aku itu, kalau pengalamanku ya, aku pas masuk dari ini, aku kenali diriku sendiri, apa yang belum aku punya dan apa yang udah aku bisa. Malah kalau bisa tuh yang belum kita punya itu kita cari gitu, karena yang nggak bisa dibatasi itu kan potensi diri. Iya. Nah, karena potensi diri itu kan setiap orang beda-beda. Ada orang yang sudah terlihat bagus di awal, ternyata di akhir kurang bagus gitu. Misalnya, malah ada yang ibaratnya di awal biasa-biasa aja, malah di akhir itu malah bagus gitu. Jadi hal-hal kayak gini harus dipahamin. Jadi teman-teman semua yang ibaratnya mau berkecimpung di dunia organisasi tuh, pertama itu jangan minder, jangan ngerasa nggak bisa, jangan ngerasa ya gue nggak fashion di sini segala macem gitu. Makanya banyak orang yang ogah-ogahan dan kurang tertarik gitu. Ya karena itu balik lagi, dia udah nggak, poin pertama itu dia nggak mengenali dirinya. Maksudnya itu jati dirinya itu seperti apa gitu. Dia itu apa yang dia punya kekurangan apa, hal positif apa gitu. Seharusnya kan ibaratnya kalau secara ya menurutku ya anak muda yang baik ya, semakin tua itu hal-hal negatif yang dia punya itu semakin dikurangi gitu. Makanya adanya organisasi. Ini untuk yang di kuliah ya. Bisa di hal-hal lain kan. Ini untuk yang di kuliah. Jadi bisa dikurangi gitu hal-hal negatifnya. Misalkan kalau dulu aku nggak bisa show up orangnya, nggak bisa ngomong di depan orang. Aduh, gimana caranya ya? Ya udah, diberanikan diri untuk kayak gitu. Cuman kan berat. Pasti awal-awal berat banget kan. Gimana cara membiasakannya? Nah, kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang ibaratnya perputaran gitu lah. Nah, dan kalau ibaratnya mau dibicarakan lebih lanjut kan, kita punya step by step lah. Ibaratnya dari kita punya waktu kuliah 4 tahun. Atau Mas Adri mau 7 tahun juga terserah sih. Gak, maksud kita normalnya 4 tahun kan. Nah, itu setiap tahunnya itu kita harus punya targetan. Kalau menurutku, jadi misalkan, jadi nggak bisa loh orang dari 0 itu langsung ke 3. Yang wajar itu kan dari 0 ke 1 ya. Nah, makanya hal-hal yang nggak di planning dari awal, terutama dari maba, yang terjadi adalah ya udah dia sudah dari 0 langsung ke 3 dan akhirnya kelabakan di 3 kayak gitu. Karena dia nggak belajar dari 1 dan 2 gitu. Itu dari aku dulu deh. Mungkin dari Dewi ada Mbak Dewi ada pandangan. Ya, Mbak Dewi gimana Mbak Dewi? Ya, kalau dari aku sepakat sih, kita harus kenal dulu sama diri kita nih, apa yang harus kita kembangin dari diri kita kayak gitu. Nah, habis kita mengetahui diri kita, baru kita memilah dan memilih organisasi mana sih yang baik kayak gitu kan. Nah, sebelumnya caranya itu menurut aku ya, yang pertama itu lihat dulu itu tuh organisasinya seperti apa kayak gitu, mengenal organisasi terlebih dahulu kan. Nah, kalau pas kita maba tuh dulu kayak ada expo gitu kan. Nah, jadi kayak kita kenali dulu nih pendekatan kayak gimana sih organisasi ini kayak gitu. Terus organisasi ini sih berkecimpung di mana ya kayak gitu. Nah, abis kita tahu kayaknya mulai ada kayak wah ini gue banget nih kayak gitu kan. Nah, menurut aku baru kita ke tahap selanjutnya kayak gitu, yaitu lihat apa sih yang pengen kita dapetin di organisasi itu kayak gitu. Nah, baru kita milih organisasi itu kayak gitu. Terus nanti selanjutnya kita bakal bisa memilih nih organisasi ini tuh sebenarnya cocok gak sih buat kita kayak gitu. Kita bisa gak sih di organisasi ini kayak gitu sih dari aku. Jadi yang jelas memahami dulu diri kita, terus tujuan organisasi itu apa, terus apa yang pengen dikembangin dari diri kita. Iya. Berarti di sini aku nangkepnya yang pertama tuh kita harus punya ketertarikan dulu nih. Kita harus tahu kita mau ngembangin apa sih dalam diri kita, baru nanti kita bisa meninjau ulang nih organisasi mana yang bisa menunjang kita buat bisa ngembangin skill kita gitu kan. Betul. Iya.
sebagai mahasiswa aktif nih Mbak Dewi sama Mas Indit, Waduh, apa aku udah gak aktif nih. aku pasif. ya nih sebagai mahasiswa aktif, apa sih yang didapat nih, yang dirasakan gitu setelah berorganisasi? Kalau dari aku nih, kan aku masuknya di UKM atau organisasi kejurnalistikan kayak gitu. Nah, aku dapat banyak pelajaran nih di sini. Kayak aku kenal teman-teman aku di jurnalis yang lain kayak gitu, di pers yang lain. Terus intinya teman-teman yang nggak bisa yang bisa diajak sharing kayak gitu. Terus juga Temen apa gebetan, Mbak? Aduh. Dua-duanya bisa kali ya. Nah, terus Lanjut. abis itu dapat pengalaman baru yang pastinya. Terus juga yang paling penting nih buat kita sebagai mahasiswa itu, kita dapat banget pelajaran time management. Dimana time management ini kita bisa ngatur jam segini untuk rapat, jam segini untuk ngerjain tugas kayak gitu-gitu sih. Itu yang penting kayak gitu. Terus juga di sini belum manfaat terkait soft skill kayak gitu kan, dimana yang biasanya orang-orang individualistik, tapi sejak masuk organisasi kita diajar belajar untuk caranya bekerja sama kayak gitu. Terus juga kita meningkatkan rasa percaya diri kayak gitu. Ya, dari Mas Indit gimana, Mas? Kalau aku sih yang didapat ya masalah balik. Pasti nggak ada cobaan. Ya mungkin aku dari hal itunya dulu lah. Kalau hal kayak mendapat relasi teman itu udah pasti lah. Bagi yang mau gitu, ibaratnya kan banyak orang yang beralasan ikut organisasi untuk mencari relasi. Mencari relasi beneran, mencari relasi kan udah didalemin. Kalau untuk didalemin kan ibaratnya kita yang mencari relasi gitu. Ketika kita belum mendapatkan, ya berarti yang salah bukan relasinya tapi kitanya. Karena konsepnya di sini kan mencari relasi gitu kan. Terus untuk terkait apa yang didapat ya, kita step-stepnya tiap tahun deh. Aku kan 2016 gitu ya. Mungkin waktu zaman maba yang paling pertama adalah aku kenalin dulu tentang yang dibilang Mbak Dewi lah, time management gitu, time management segala macem. Dan itu hal yang membuat gue pribadi tuh rumit gitu, nerapinnya tuh seperti apa sih time management, manajemen waktu segala macem. Kalau secara teoritis kan emang ada gitu penjelasannya, cuman kan yang susah itu adalah penerapannya, gimana kita cara membagi waktu segala macem. Dan itu pun menurutku kalau masalah time management itu bukan hal yang ibaratnya ini ya benar-benar harus dipusingin, dan bukan indikator seseorang time management itu bagus gitu. Misalkan kayak Adri mah sama Sindit mah bagusan Adri time manajemennya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ya nggak ada parameternya gitu, karena orang yang memanajemen waktu itu cuma masalah mau atau tidaknya kayak gitu, mau mengambil mau mengambil hal itu atau enggak gitu, mengambil beban itu atau enggak gitu. Misalkan kayak gini, gue rapat jam 8, di sisi lain gue harus ngumpulin laporan jam 8 gitu. Padahal gue pagi sampai sore kuliah kayak gitu. Kan harus ada yang dikorbanin kan, kayak waktu tidur lah. Cuman ada beberapa mahasiswa yang ibaratnya nggak bisa kayak gitu. Dia udah berorganisasi, tapi dia merelakan, malah ada yang dikorbankan itu malah bukan pribadinya sendiri, tapi orang lain. Misalnya rapat nih, dia misalkan posisinya sebagai orang yang penting lah di situ, tapi dia bilang besok ada ini itu, akhirnya dia merelakan rapatnya demi hal itu. Jadi kan ada sesuatu yang dicederai sama dia kayak gitu. Itu masalah, berarti itu masalah time management waktu itu di tahun pertama lah ya. Tahun pertama itu banyak lah ujiannya itu kayak bimbang segala macam dengan akademik segala macam, itu udah wajar banget. Dan menurut gue itu bukan hal yang harus dipusingin lah, masalah akademik. Makanya gue mungkin yang sekarang udah angkatan tua itu pasti bullshit banget kalau ada yang ngebanding-bandingin organisasi dan akademik gitu. Nah di tahun pertama gue sih ngerasa gue udah dapet konsep dasar organisasi, bukan manfaat ya, konsep dasar organisasi. Terus di tahun kedua gue mencoba untuk menerapkannya, karena gue punya misalkan
gue dulu dididik sama kakak tingkat gue, otomatis gue sekarang ngedidik ada tingkat gue. Nah di sini lagi kita dari udah ibaratnya kita udah menjalankan suatu manajemen buat diri kita, kita menjalankan manajemen buat orang lain. Disitulah tiba-tiba ibaratnya kita dapat manfaatnya, ternyata pusing lo mikirin orang lain, ternyata gini masalahnya lebih berat segala macam. Di situ ibaratnya hal-hal yang harus dilewati gitu. Jadi di ibaratnya kalau ngomong setiap step ya di tahun kedua ini, yang pasti di situ malah masa-masa kita mau ibaratnya mau udah basah nih, mau nyebur lagi atau udahan kayak gitu. Iya. Itu di kedua, itu ibaratnya di step kedua lah. Dan aku waktu itu ibaratnya milih ya udahlah nyebur lagi, orang udah basah kayak gitu kan. Akhirnya di kedua terlewatnya, ternyata manfaat dari yang kedua ini bisa sangat terpakai di step yang ketiga. Jadi yang di ketiga ini yang aku rasakan itu lebih mudah mengelolanya. Dan itu balik lagi yang tadi aku bilang awal, nggak bisa dari 0 ke 3, kita harus ngerasain 1 dan 2 kayak gitu. Makanya ketika di 3 ini aku udah paham tentang step 2 dan step 1. Makanya ya udahlah, kita ngejalaninya nggak sesulit pas lagi kedua. Sumpamanya misalkan Adri nanti di step ketiga ini udah jadi pimpinan misalnya ya, jadi ketua apalah kayak gitu misalnya. Dia nanti Adri ini karena udah tahu rasanya jadi 1 dan 2, bener-bener tahu dan memaknai ya, bener-bener secara proses detailnya itu bener-bener merasakan kayak gitu ya, merasakan manfaat dan sebagainya macamnya. Pasti nanti di ketiga nggak bakal terlalu pusing dan sebagainya kayak gitu. Makanya kalau ngomongin manfaat mungkin secara umumnya ya udah pasti kita lebih berkembang, itu kan dasar itu pasti kita lebih berkembang sebagai macamnya gitu. Cuman kan ada orang yang tidak bisa memahami perkembangan dirinya sendiri kayak gitu, itu juga harus dipahamin. Makanya balik lagi ke dasar tadi, harus memahami diri sendiri kayak gitu, apa sih yang udah berkembang gitu. Mungkin kalau aku ngelihatnya kayak gini, misalkan dari segi orang tua ya, aku ibaratnya misalkan di awal itu kayak ya udahlah, lu kan dulu masih bocah gini. Ketika udah 2 tahun dan 3 tahun kuliah dan ikut kegiatan segala macam, ketika kita pulang itu kan pasti ada rasa yang beda. Ngerasa kayak gitu masih Adri sama Dewi, maksudnya ada hal yang terasa terbawa gitu, kita ada yang berbeda. Nah itu sebenarnya harus yang dipahami, perbedaan seperti itu gitu. Kalau secara teoritis kan emang berkembang dan berkembang dan bisa soft skill-nya bisa kedongkrak, bisa ngomong di depan orang. Cuman yang paling penting kan itu nampak nggak pada orang lain gitu. Jangan sampai kita hanya merasakan diri sendiri, bukan untuk show up ya, maksudnya untuk orang tua atau ke siapa, orang-orang terdekat kita gitu. Bener nggak sih dari diskusi hal positif seperti ini pun, podcast yang tadi itu juga buat mengembangkan sebagai macam gitu. Gak hanya lewat organisasi, karena kadang di organisasi pun kan ada hal yang cuman ya udahlah dikerjain aja yang udah ada. Tapi yang bagus itu adalah ketika kita menciptakan suatu inovasi, dan itu tanggungannya lebih berat lagi, suatu hal yang baru kayak gitu. Intinya kalau aku ya, pokoknya di organisasi secara umum mau bermanfaat, ambil beban yang berat kayak gitu. Semakin tinggi semakin besar masalah yang dihadapi, gue ngejamin banget dah lu bakalan bisa lebih baik dari sebelumnya kayak gitu, ketika ngelewatin masalah itu. Nah, gue di sini nyatet beberapa poinnya gitu. Jadi mungkin ya pelajaran yang didapat di organisasi itu seperti time management, terus berani ngambil resiko, kepemimpinan dan sebagainya tuh kita diasah dulu nih. Pernah dengar gak sih kalau misalkan dosen ngajar tuh pasti dia ngerti dan paham gitu materi apa yang diajarkan kepada mahasiswanya. Nah, itu juga dosen itu bisa ngajar seperti itu karena dia punya kemauan gitu. Sama halnya ketika misalkan kita dari step 1 misalkan kita pengenalan organisasi kayak gitu. Kita mengenal dulu nih organisasi itu seperti apa, terus kita belajar dengan time management dan sebagainya. Terus lanjut ke step 2, bagaimana kita bisa ngedidik angkatan di bawah kita. Nah, di situ juga kita habit ya, jadi kebiasaan misalkan untuk mengatur waktu dan sebagainya, nanti juga bisa dirasakan kebermanfaatannya kayak gitu. Di sini juga
nggak melulu tentang manfaat ya kayak gitu. Pasti di sebuah organisasi juga, apalagi dengan akademik ya, pasti punya kesibukannya masing-masing nih kayak gitu. Nah, cara bagi waktunya tuh gimana sih? Jadi ngebagi waktu itu kalau menerapkannya secara teori, hanya teori-teori. Jadi ada orang yang gini loh, dia itu paham teori untuk manajemen diri, tapi nggak paham untuk menerapkannya. Karena kan yang melihat dia itu berhasil atau tidak kan orang lain ya. Jadi ibaratnya ada yang hal kayak gitu loh. Ada yang dia paham teori tapi nggak bisa nerapin, ada yang bisa nerapin tapi nggak paham teori. Jadi kalau menurutku, karena kalau aku ngerasa aku bisa berubah dari yang nggak bisa manajemen jadi bisa manajemen. Misalnya yang tadi udah beberapa contoh lah diberikan dengan akademik berarti ya. Jadi banyak ketakutan yang dirasakan gitu ya ketika orang lain ingin ibaratnya terjun di dunia tersebut gitu loh. Misalkan kayak gimana cara ngebagi waktu gitu-gitu. Kalau hanya dipertanyakan itu nggak bakal bisa terlaksana gitu, karena ibaratnya cuman ya lu mau atau enggak kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak lu percaya sesuatu nih, ya lu harusnya udah menjalankan dong gitu ibaratnya. Nah sama kayak gini ibaratnya. Jadi kayak gue udah masuk ke dunianya gitu, ngapain gue terus mempertanyakan manajemen tuh gimana? Ya udah tinggal jalan aja. Toh selama ini lu pada juga pada nggak sadar lu udah pada ngejalanin manajemen kayak gitu. Tapi indikatornya itu kan ada, karena ibaratnya kalau ngomongin parameter ya, kalau parameter akademik itu kan ada nilainya. Contoh IPK. Kalau organisasi itu kan nggak ada parameternya, nggak ada parameter orang organisasi itu nilainya 10, 9 tuh nggak ada. Nah makanya hal pertama dua dasar itu harus dipahami. Jadi kayak agak akademik ada parameternya, organisasi ada parameternya. Jadi bukan untuk dibagi 50%, tapi apa yang harus didahulukan dan apa yang dikesampingkan dulu kayak gitu. Karena prioritas itu udah lah ya. Prioritas. Jadi awalnya itu kan ibaratnya kayak gitu loh. Akademik itu ada parameternya, itu nilai. Organisasi itu tidak ada parameternya. Karena itu kan berkaitan dengan potensi diri kita. Nah, dua hal ini kan sama-sama penting. Lu mau mentingin potensi diri lu atau mau mentingin akademik lu? Nah, itu kan yang tadi aku bilang itu bukan harus seimbang. Bukan harus 50% karena kalau 50% aku yakin gak bakal bisa. Apa yang maksudnya 50% gitu? Kadang tugasnya 1, rapatnya 2, itu apa 50% kan enggak gitu. Cuman walaupun jadi itu doang. Jadi gimana cara menjalankannya aja, harus ada yang dikorbankan. Kalau aku kan prinsipnya aku ikut organisasi, akademiknya mau lancar juga, apa yang harus dikorbankan? Waktu tidur. Banyak sih yang ibaratnya menanyakan, lu ngapain waktu tidur lu sia-siain gitu. Lah karena dua hal dasar tadi itu pengen gue dapetin loh, secara kemanfaatan dan secara akademik gue juga harus parameternya bagus dong. Jadi ada orang-orang yang malah kayak gini, misalkan dia jadi pimpinan, rumor-rumornya kalau orang jadi pimpinan itu lulusnya lama. Sumpah itu gue bilang bullshit. Itu karena orangnya aja. Gue ibaratnya di sini berani ngomong kayak gitu, mungkin gue mau membuktikan juga lah ibaratnya. Kayak ya gue bisa kok gitu, gue bisa jadi gue pengen mencontohkan hal baik buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan salah melihat sisi organisasi itu seperti itu kayak gitu. Karena itu balik lagi, lu kalau ibaratnya mengenyampingkan organisasi padahal lu udah ikut, ya terus tujuan awal lu apa bro kayak gitu ibaratnya. Tujuan awal itu apa? Lu udah ikut organisasi tapi lu pakai bahasa parameternya lebih ke akademik daripada organisasi, dan itu menurut gue gak bisa di setengah-setengahin kayak gitu. Karena gue sekarang aja ngelihat, mungkin nih buat pribadi gue sendiri, ya gue bisa menjalankan akademik dan gue bisa menjalankan organisasi gitu, dan alhamdulillahnya udah berjalan lancar gitu. Dan nanti lu bakal ngerasain kejadian-kejadian yang ibaratnya di luar dugaan. Ibaratnya lu lagi ada di hari H ada acara, tiba-tiba dosennya nggak ada. Jadi hal-hal kayak gitu tuh jangan terlalu dipusingin lah, masih banyak cara. Malah gue yang kasihan sama orang-orang yang ya udah nyerah gitu aja loh sama keadaan.
Jadi ketika lu bisa maksimal, insya Allah potensi diri lu bisa maksimal juga gitu. Iya. Jadi bukan untuk di 50% kan. Iya. Jadi kalau mungkin parameter akademik kan ibaratnya IPK 4 lah, organisasi 96, di total kan 100 kayak gitu. Tapi kalau dilihat empatnya akademik kan gede banget. Mungkin juga kita ngejalanin kedua-duanya dengan secara maksimal gitu, jangan setengah-setengah Iya. jadinya ya. Jadi kalau orang mindsetnya 50% jadi setengah dia akademik, setengah dia organisasi kayak gitu. Jadi kan terkesannya kalau ada 100% dua-duanya mah 100% aja. Karena lu nanti pas udah ngerasain, sekarang gua tanya lu ya, dan lu pasti kan ikut anak organisasi juga lah. Iya. Tentang teori-teori yang ibaratnya, gue bukan nggak percaya teori. Gue semua orang itu belajar dari teori dulu. Cuman kan penerapannya ada yang beda-beda gitu. Coba yang lu rasain apa? Ketika lu ngomong 50% yang terjadi apa? Apa benar 50% 50%? Mungkin Coba menurut lu gimana? Kalau misalkan ngomongin 50% gitu, berarti kan satu aspek yang mungkin enggak dijalani dengan maksimal gitu. Nanti juga secara akademiknya juga belajarnya kurang, ntar secara organisasinya juga tujuan kita masuk organisasinya juga nggak tercapai kayak gitu kan. Nah itu, gue malah ada satu pengalaman yang menurut gue unik, Dri. Gimana? Jadi gini, gue itu di semester awal gue menerapkan teori itu. Gue mau nyoba, gue juga bisa 50% di organisasi, akademik organisasi. Yang terjadi apa? Gue hampir aja menyalahkan organisasi karena akademik gue hancur. Tapi malah ketika gue tahun berikut semakin gue sibuk di organisasi dan gue nggak sempet belajar, malah di situ nilai gue bagus karena otak kita dibiasakan untuk berpikir. Ketika kita baca dikit aja itu udah keinget banget sampai ibaratnya kita mau ngisi kertas ujian kayak gitu, kalau ibaratnya kita lagi ujian. Jadi kadang makanya gue bilang kenapa potensi diri segala macam, karena kita pintar itu nggak hanya dari buku, nggak hanya dari teks, tapi dari pengalaman. Dan gue ngerasa ibaratnya gini, gue anak pertanian, banyak buku dan bacaan segala macam, tapi gue lebih milih gue mending langsung ke petani gitu, belajar gimana caranya. Gue bedain ada ibaratnya petani yang udah industri, ada yang masih petani rumahan. Itu gue ngebedain hal di situ, apa sih yang terjadi segala macam. Terus lingkup kecil, kita masuk lingkup Indonesia gitu-gitu. Jadi ketika kita ujian gitu ibaratnya lagi UTS ataupun UAS, jadi malah kita tuh lebih berkembang otaknya. Ini jujur gue ngerasain gitu. Ibaratnya gue tahu di secara teks itu di buku itu cuma segini jawabannya. Cuman kita malah, lu pernah nggak sih malah ngasih contoh kasus gitu. Jadi itu tuh ya, jadi yang hal yang gue garis bawahi yang berbeda lah gitu. Pokoknya nanti buat teman-teman yang mau masuk SMA, yang mau nyoba organisasi, ataupun teman-teman yang SMA yang mau masuk kuliah nih, galilah potensi yang ada pada diri kalian gitu. Gunain kesempatan itu selagi kesempatan itu ada gitu. Terus keluarlah dari zona nyaman kalian, karena ya menurut aku kuliah dengan belajar doang secara akademik itu nggak cukup loh kayak gitu buat bekal nanti di dunia kerja kayak gitu. Terus juga ketika nantinya organisasi itu ngeluarin biaya, ngeluarin perjuangan, ingat aja bahwa uang tuh bisa dicari, tapi kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali kayak gitu. Terus ya intinya kalian harus keluar dari zona nyaman biar kalian bisa survive kayak gitu. Ya mungkin kalau dari gue sendiri ya, ketika teman-teman nih tertarik atau pengen masuk ke dalam dunia organisasi gitu, dari pengalaman sendiri aja kayak gitu kan, di sini gue sebenarnya orang yang nggak terlalu aktif gitu dulunya di SMA tentang berorganisasi gitu. Gue di sini cuman ikutin satu organisasi doang selama SMA tuh, ekstrakurikuler basket doang. Ketika masuk kuliah nih, masuk ke dalam organisasi, bagian organisasi kayak gitu. Di sini gue juga ngelihat ngelihat bakatnya dulu apa kayak gitu, ngelihat kemauan diri dulu sih sebenarnya, bener yang tadi dikatakan gitu, melihat bakat diri sendiri apa, terus nyari nih organisasi apa sih yang bisa menunjang bakat, terus bisa mengembangkan bakat gue ketika gue masuk ke situ.
Dan ternyata kan gue masuk salah satu organisasi di Fakultas Pertanian kayak gitu, dimana di situ juga bisa menunjang beberapa skill atau bisa mengasah skill gue, terutama dalam bidang editing dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya gue orang yang pemalu berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, maka dari itu gue ikutan UKM di Fakultas Pertanian ini yang bisa mengasah berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Nah, di sini juga ya seperti yang dikatakan tadi gitu, di sini teman-teman harus punya tujuan juga, harus berani ngambil resiko ketika teman-teman memilih organisasi tersebut sih kayak gitu menurut gue. Ya mungkin segitu aja nih podcast kali ini. Semoga dari obrolan kita tadi bisa ada hal positif yang bisa teman-teman ambil kayak gitu. Terima kasih nih buat Mbak Dewi, buat Mas Indit yang udah mau ngisi Sama-sama. konten. Sama-sama. Nah, kita orang biasa lah. Kita juga mahasiswa biasa lah kayak gitu ya. Cuman berbagi pengalaman doang, sharing doang buat teman-teman di sini kayak gitu. Oke, jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you.